Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Penjaga kios ditembak kelompok bersenjata, situasi di Kabupaten Puncak, siaga 1. 3 kantor pemerintahan di Yahukimo terbakar. Pasokan BBM bersubsidi di Merauke minim, pengendara antre hingga berjam-jam. Maju sekalian aja. Pasca penembakan seorang penjaga kios dan pembakaran 2 rumah milik Kepala Distrik Ilaga di Kabupaten Puncak, aparat keamanan TNI Polri siaga 1 dengan meningkatkan patroli keamanan. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, aparat saat ini mengantisipasi serangan yang dilakukan KKB. Pihaknya akan bertindak tegas dan menangkap para pelaku. Merupakan penjaga dari kios akibat luka tembakan yang dilakukan oleh salah satu kelompok bersenjata sudah dilakukan evakuasi ke Mimika untuk dilakukan operasi lebih lanjut. Ya, Polres didukung oleh Satgas Damekaten dan TNI masih tetap berupaya untuk mencari siapa pelaku dan motif dari penyerangan. Untuk situasi di Kabupaten Puncak ini, ya, untuk situasi ya saat ini masih berstatus siaga. Artinya aparat keamanan TNI Polri masih tetap melakukan penjagaan di pemukiman warga masyarakat, dan dari pihak kepolisian sendiri telah melakukan tindakan kepolisian yang ditingkatkan. Beni mengatakan pihaknya tidak terpancing. Menurutnya penembakan dan pembakaran rumah warga sengaja dilakukan KKB untuk memancing aparat mendatangi lokasi lalu menghabisi anggota. Saat ini situasi di Kabupaten Puncak belum aman. Aparat tidak mau lengah dan terus meningkatkan patroli keamanan. Sebelumnya, kelompok bersenjata 23 Agustus lalu menembak seorang penjaga kios bernama Lukman Ahmad di bagian kepala. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Mimika untuk mendapatkan perawatan. Selain itu, KKB juga membakar 2 rumah milik Kepala Distrik Ilaga. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Hendra melaporkan. Kejadiannya begini berjalan terus jadi Polres Yahukimo menggelar olah tempat kejadian perkara kebakaran 3 kantor dinas Pemkap Yahukimo, Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, polisi hingga kini belum bisa memastikan penyebab kebakaran karena kurangnya saksi yang melihat kejadian. Olah TKP dilakukan di 3 bangunan kantor, yakni kantor BPMK, PTSP, dan Dispenda. Kita masih menunggu hasil dari olah TKP tersebut, apakah kebakaran yang terjadi itu akibat adanya dipicu oleh perbuatan seseorang atau murni karena akibat adanya kecelakaan, ya, misalnya seperti konsleting mistik atau yang lain. berarti bukan dari aksi KKB ya, Komandan? Kita masih menyelidiki siapa di balik peristiwa terbakarnya ketiga kantor tersebut, ya, baik kantor pelayanan terpadu, kantor badan pemberdayaan masyarakat, ya, dan keluarga, dan juga kantor pendapatan daerah. Tapi kalau melihat dari rentetan kejadian yang terjadi, ya, kita masih belum bisa mengambil kesimpulan secara dini. Nanti setelah ada
hasil dari olah TKP, maka kita akan mengetahui motif dari kejadian terbakarnya ketiga kantor di Kabupaten Yahukimo. Kebakaran terhadap 3 bangunan kantor milik Pemkab Yahukimo terjadi Kamis pekan lalu. Polisi belum bisa mengaitkan kebakaran ini dengan kasus penyerangan yang dilakukan KKB. Pekan lalu KKB juga menyerang pos Satgas Pamtas Marinir di distrik Dekai. Dalam serangan tersebut, seorang prajurit gugur. Dari Yahukimo, Hendra melaporkan. Pasokan BBM bersubsidi di Merauke kembali tersendat-sendat. Antrean truk dan mobil di 3 SPBU sudah terlihat sejak Sabtu malam. Para pengendara masih menunggu dan berharap tangki kendaraan mereka terisi penuh. Sudah sejak sepekan warga sulit mendapatkan BBM bersubsidi. Mereka kesal karena kondisi ini terjadi lagi. Warga berharap pemerintah mencari solusi yang jitu agar kelangkaan BBM bersubsidi tidak terus terjadi. Dari jam berapa tadi antrinya ini? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Ini sudah jam 8 pagi ya, belum buka juga ya. Nah, ini biasanya isi berapa liter ini solar ini? Kalau solar kita bisa pakai bangkut itu. Berapa jatahnya? 60, ada kadang 60, kadang 80. 60 liter ya. Biasanya jam berapa baru bisa diisi nih? Masuk langsung isi, Bang. Masuk langsung isi ya. Buka permen masuk langsung. Setiap hari antri begini ya, Bang? Iya. Oh, ini muatan kemana? Mobil galon itu. Oh, galon ya, mobil galon ya. Tiap hari begini ya. Khusus untuk solar, pembelian dijatah 60 liter untuk 1 kali pembelian dengan menggunakan barcode. Sementara untuk Pertalite, setiap mobil dijatah 40 liter sekali pembelian. Belum diketahui kapan pasokan BBM akan kembali normal. Namun yang pasti, antrean panjang truk dan mobil di 3 SPBU di Merauke mengganggu arus lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Musim kemarau yang melanda kota Merauke, Papua Selatan sejak 2 bulan terakhir menyebabkan sebagian warga kesulitan mendapatkan air. Mereka khawatir sawah dan perkebunan mengering karena tidak ada air yang mengalir. Warga juga mulai dihantui kekurangan air bersih berulang setiap musim kemarau. Debit air sumur milik warga mulai berkurang seperti di Jalan Raya Mandala, Spadem, dan Mopah Lama. Parman, salah seorang penjual air gerobak, menyatakan perlu waktu lama untuk menyedot air dari dalam sumur. Ya, Sudah mulai? agak-agak susah. Sudah agak susah ya? Iya. Itu biasanya kalau 1 gerobak begini, biasanya berapa jam anunya? Itu kalau sudah ngantri itu sampai 2-3 jam baru dapat. Belum dapat itu ya? Baru dapat 1 gerobak. Tapi ini harganya masih belum naik? Belum? Ya, belum. Belum. Tadinya berapa harganya itu? Ini sekarang 80. Kalau biasanya kalau lebih susah lagi airnya naik lagi nanti? Ya. Biasa naik berapa? Ya, kalau susah. Masalahnya airnya susah kan kita beli juga. Oh. Beli sampai 40. Satu gerobak. Gerobak ini ya? Iya. Berarti rencana kalau susah naiknya harganya berapa biasa? 130. 1 gerobak itu? Iya, iya. Biasanya bulan-bulan berapa yang bulan ini sudah mulai ya? Iya, sudah mulai Susah ini. Bulan besok ini sudah. Begitu juga dengan penjual air tangki. Harga air naik dari Rp110.000 per tangki menjadi Rp130.000 per tangki karena air di sumur warga semakin surut. 1 tangki biasa jelasnya kalau musim kering itu biasa? Seperti biasa. Iya, kalau sudah musim kering itu berapa 2 jam? Ya, 2 jam kan tunggu mata airnya naik lagi ya? Oh, gitu. Itu biasa kalau 1 hari bisa dapat berapa tangki itu kalau musim keringnya? 2 sumur begini ya dapat 5-4 begitu. Nah, tapi kalau musim tidak kering biasanya dapat berapa? Ya, tergantung permintaan, Pak. Oh, gitu. Kalau sekarang permintaan tinggi nih, Pak? Permintaan sekarang banyak ini permintaan. Yo, antri juga? Yo, enggak mesti Pak ada namanya rezeki. Oh, gitu. Yo kadang yo 8, 7. Satu tangki dijual berapa sekarang, Pak? 130, Pak. Oh, belum naik ya? Belum. Warga khawatir jika kemarau terus berkepanjangan dipastikan menyulitkan warga. Pemkab Merauke sebelumnya sudah memperingatkan warga agar bersiap menghadapi kemarau dengan mencadangkan air bersih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.